Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai sedulur, salam budaya. Ketemu lagi dengan kami di channel Aista Art. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep kepenarian tari tradisi Surakarta, yaitu konsep Hasto Sawondo. Sebelum kita merujuk ke pembahasan kita tentang konsep Hasto Sawondo, saya mohon untuk subscribe, like, and comment channel kami agar nanti kami bisa semangat untuk berkarya. Sebelum merujuk ke konsep ini, perlu diketahui bersama-sama bahwasanya konsep Hasto Sawondo ini tidak serta-merta berdiri sendiri, muncul begitu saja. Konsep ini saya ambil dari referensi dalam buku Serat Krido Wayanggo. Di situ banyak sekali dibahas tentang asal-usul tari, aturan sikap tari, gaya tari, bentuk gerak tari, dan teknik pelaksanaannya. Konsep Hasto Sawondo ini dikembangkan oleh tokoh tari pada zaman itu, seorang seniman tari budayawan yang ada di Jawa, di Surakarta, yang bernama KRT Atmokesowo. Nah, di situ diterangkan ada 8 aturan yang harus dilalui atau dipahami oleh para penari tradisi Jawa. Konsep Hasto Sawondo ini yang berarti ini sebenarnya konsep estetik tari Jawa. Hasto itu yang berarti 8. Selanjutnya Sawondo itu yang berarti aturan. Jadi 8 aturan konsep estetik pada tari Surakarta. Langsung saja saya bahas mengenai konsep Hasto Sawondo. Yang pertama yaitu pacak. Pacak itu yang berarti ketepatan teknik penari dalam menentukan batasan-batasan gerak tubuh yang mencakup wilayah unsur gerak. Misalnya luas sempitnya gerak, tinggi rendah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pancat, berkaitan dengan aturan gerak langkah, aliran gerak atau sambung rapat. Dalam bahasanya sambung rapat antara vokabuler satu ke vokabuler lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu wilet, gerak-gerak seluruh anggota badan yang harus mencerminkan suatu keindahan atau harus dilakukan dengan cara yang indah. Wilet ini sebagai seorang penari harus memiliki wilet. Wilet itu yaitu karakter yang keluar dari seorang penari, yaitu ciri khas dari seorang penari itu yaitu wilet. Kemudian yang keempat yaitu luwes yaitu dalam melakukan gerak penari harus terampil, nyaman, dan menarik. Kemudian yang kelima lulut, seluruh kembangan gerak yang dilakukan harus terkontrol dan terkendali dalam kesatuan rasa. Yang keenam ulat, polatan penari harus berisi atau tajam, pandangan tidak boleh rongah, harus tertuju pada suatu titik yang pasti, jadi harus fokus. Jadi seorang penari itu bila menyajikan suatu tarian harus fokus satu titik, tidak boleh toleh misalkan gitu.
Poin yang ketujuh yaitu irama. Gerak irama harus selaras dengan musik tariannya. Kemudian yang kedelapan gending. Penari harus menjiwai rasa gending. Jadi ora asal obah. Atau bila penari itu menarikan harus mempunyai maksud dan tujuan, harus menjiwai tema tariannya itu seperti apa. Kemudian selain 8 konsep Hasto Sawondo itu tadi, ada lagi konsep tafsir, yaitu untuk menjadi seorang penari tidak hanya menguasai 8 konsep ini tadi, harus mengetahui juga tafsir, yaitu karpe opo sing ning di dalam suatu tarian tersebut itu ada maksud dan tujuan apa yang saya sebutkan tadi, tema. Nah, ini ada 3 konsep, yaitu yang dinamakan sengguh, mungguh, dan lungguh. Saya jabarkan. Yang pertama sengguh. Sengguh itu pemahaman dan kemampuan penari dalam menjiwai tarian. Jadi sebagai seorang penari harus menjiwai totalitas atau ungkapan rasa tari yang disajikan. Kemudian poin yang kedua mungguh. Mungguh di sini bagaimana pemahaman sebagai seorang penari dan kemampuan penari dalam menselaraskan tari yang disajikan dengan elemen-elemen lainnya, seperti tema itu tadi, cerita, gending, gandar, rias busana. Gandar ini yaitu adek sebagai adek penari, postur tubuh. Kemudian rias busana tadi. Yang ketiga lungguh, pemahaman dan kemampuan penari dalam menentukan posisi kedudukan ketika menyajikan tari, seperti misalnya lungguhing satrio akan berbeda dengan lungguhing pandito ataupun raja. Jadi bila diartikan yaitu duduknya seorang satria akan berbeda dengan duduknya pandito ataupun raja atau raja. Mungkin bisa disimpulkan dari paparan tadi, Hasto Sawondo ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang penari tradisi yang baik harus memahami dan menguasai serta menyadari secara mendalam seluruh gerak yang dilakukan dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi bila kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang penari, itu harus bisa memahami dan menguasai 8 konsep estetik ini tadi, Hasto Sawondo. Yang selanjutnya ini tadi konsep sengguh, mungguh, dan lungguh. Nah, bila teman-teman sudah bisa menguasai itu tadi, mungkin bisa dikatakan sebagai seorang penari yang sudah baik dan mumpuni. Jadi tidak hanya sekedar menari dan melakukan gerak kemudian diiringi musik, jadi tidak hanya sekedar itu. Jadi harus memahami konsep 8 tadi, itu khusus sebagai penari tradisi kayak Surakarta. Beda lagi nanti konsep-konsep yang ada di gaya Yogyakarta juga ada, Bali juga ada sendiri, Sunda juga ada sendiri. Mungkin di season berikutnya nanti kita bahas satu persatu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari awal ada yang salah, ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas. Saya mohon maaf. Di sini kami juga masih belajar. Mungkin teman-teman bisa sharing ilmu di komentar, kolom komentar. Ini saya rekomendasikan kepada teman-teman bila mau membaca buku ini, berjudul Ilmu Tari Joget Tradisi Gaya Kasunanan Surakarta. Di sini bisa kalian beli. Ini saya dulu waktu kuliah fotokopi, ada di kampus isi Solo. Mungkin ini tidak dijual belikan ya, harus fotokopi. Kemudian ini ada buku yang berjudul Melihat Tari susunan Bapak Slamet MD, dosen saya waktu kuliah dulu. Kemudian ini ada Tari Keprajuritan, Tari Surakarta 2 yang disusun oleh dosen kami yaitu Bapak Didik Bambang Wahyudi. Nah, ini 3 buku ini untuk referensi saya sama ini di rumah, dan masih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.